ya, terserah. Sudah pada kenal sama saya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau belum kenal, kenalin, nama saya Ridwan Remin. Kebetulan saya juara 1 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Cuma itu prestasi hidup saya. Tolong dihargai ya. Terima kasih sekali lagi buat Shopee yang udah mengundang saya di acara ini. Jujur kalau nggak diundang sama Shopee mungkin hari ini saya nggak datang ke sini. Bukannya sombong, saya tuh gini-gini lagi sibuk banget gitu. Seminggu bisa 3 kali bolak-balik net TV. Nagih duit. Yang ketawa yang talent net TV doang. Selamat siang rekan-rekan media. Oh rame ya. Dari TV One Mbak. Ya memang beda ya. Ini dari mana Pak? Liputan6.com. Bagus Pak, mendidik. Tapi tetap paling beda Pak itu. Rambutnya diwarnain kenapa? Bicara coretan kenapa? Gampang dihibur ya kamu ya. Boleh munduran dikit? Cantiknya kelewatan. Ya senang sekali di acara ini saya dapat kesempatan buat membuka acaranya. Dan yang paling saya senang tuh di Shopee 88 Men Sale ini kan katanya bisa memenuhi semua kebutuhan pria ya. Tapi mungkin ada satu hal yang Shopee lupa, kebutuhan pria paling utama itu adalah wanita. Saya cari-cari di kategori tidak ada ya. Loh, tanpa wanita sekumpulan pria tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Paling cuma bisa nongkrong di Sarina. Ya kan? Jadi tolong masukkan kategori ya Pak. Itu apa sih? Oh, lagi nonton saya ya? Langsung aja. Tapi luar biasa, senang sekali bisa tampil di sini. Jujur kalau nggak diundang tadi saya nggak akan datang ke sini karena saya lagi agak kurang enak badan kebetulan. Malumlah pertengahan tahun jadwal manggung lagi banyak di cancel Mbak. Ya Allah. Makan susah, jajan susah ya Allah. Tapi zaman sekarang emang ternyata buat sehat itu susah gitu. Kalau buat sakit mah kan gampang ya, kita tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit. Keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan saya pernah waktu masih jadi pengangguran, saya di rumah aja gak ngapa-ngapain. Saya sakit. Sakit hati diomongin tetangga itu. Tahu sendiri kan tetangga apalagi ibu-ibu kalau udah gosip. Semua dosa dibahas. Tuh lihat tuh Sri Ridwan udah lulus bukannya kerja malah di rumah mulu. Tuh lihat tuh Sri Ridwan udah lulus bukannya bantuin orang tua malah nyusahin mulu. Sampai akhirnya sekarang saya udah jadi stand up comedian masih diomongin juga. Tuh lihat tuh Sri Ridwan sekarang jadi stand up comedian tiap manggung ngomongin kita mulu. Cuma masalahnya saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu karena gosip itu buat ibu-ibu di kampung saya udah jadi kebutuhan primer. Bagi mereka yang penting di dunia ini tuh cuma sandang, pangan, papan, gibah udah gitu. Mereka kalau udah gosip tuh nggak kenal ruang dan waktu gitu. Di mana aja kalau ngumpul pasti gosip. Saya aja pernah ketemu ibu-ibu lagi ngumpul di warung. Niatnya saya ke warung cuma pengen beli rokok diajakin gosip. Wan sini deh. Apaan Bu? Tahu nggak? Pak RT kan lagi pisah ranjang sama istrinya. Kok ibu tahu? Ya tahu lawan. Orang semalam tidur sama ibu. Kok nggak ngajak ya? Bisa dokumentasi mas saya. Tapi sini mbak-mbak suka gosip? Enggak ada? Oh ternyata selain suka gosip suka bohong ya. Tapi nggak apa-apa gitu gosip. Saya tuh kalau ngeliat ibu-ibu di kampung saya yang suka gosip tuh, yang terlalu hobi gitu sama gosip, bukannya kesel malah kadang kasihan. Saya kasihan kalau sampai hobi mereka tuh kebawa-bawa sampai mati. Di alam kubur kan kita hidup sendiri ya. Kalau tiba-tiba mereka pengen gosip, mau ngajakin siapa? Ntar ada malaikat lewat, bang sini bang. Apaan Bu? Tahu nggak? Mayat sebelah kan lagi pisah ranjang sama istrinya. Kok ibu tahu? Tahu lah bang. Orang semalam tidur di sini. Gak enak gitu. Cuman ya alhamdulillah gitu. Ini mohon maaf meskipun banyak yang cantik-cantik, tapi saya udah nikah. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Mas kecewa ya? Nongkrong di Sarina nih kayaknya.
Muka-mukanya baik-baik. Tapi ya alhamdulillah gitu. Karena di sini ada yang belum nikah? Lu belum? Oh, kelihatan bibirnya pecah-pecah, jarang ciuman. Ciuman lah nih, bibir gelas apa gitu, dingin. Ya. Biar nggak kering-kering banget gitu. Tapi terus terang ya, berkat adanya Shopee ini cukup memberikan efek positif bagi hubungan saya dengan istri saya dulu waktu masih pacaran. Dulu istri saya tuh senang banget belanja, cuman dia nggak suka belanja online, belanjanya langsung ke mall gitu, ke butik. Terus saya bilang sama dia, kenapa sih kamu nggak mau belanja online aja, kan lebih praktis. Terus kata dia, nggak mau belanja online mah nggak bisa ditawar. Udah gitu ada ongkirnya mahal, sekilo 10.000. Kata saya, sekilo 10.000 mah murah lah. Gue nganterin lu belanja bensinnya 15.000 anjir. Belum beli makannya, belum beli rokoknya. Rokok lu kan Samsung, mahal. Lagian kan kalau misalnya belanja online tuh lebih hemat waktu ya nggak sih? Kalau nganterin belanja langsung tuh kadang buang-buang waktu. Saya pernah waktu itu jemput dia ke rumah jam 12. Jalan ke mall nyampe jam 1. Di mall kita makan dulu beres jam 2. Habis makan ngerokok beres jam 4. Rokoknya lama Samsu dia soalnya. Dari jam 4 kita baru belanja tuh, mutar sampai tokonya tutup. Dan di situ saya ngerasa beruntung, toko-toko di mall rata-rata tutupnya jam 10 gitu. Coba kalau nggak ada tutupnya, mungkin sampai sekarang masih muter-muter saya. Muter sana, muter sini, muter terus sampai kiamat. Kan gak enak, Pak. Orang-orang mati bawa amal baik, saya bawa belanjaan. Yang lain di alam kubur ketemu malaikat, saya ketemu kasir. Yang lain ditanya, siapa Tuhanmu? Saya ditanya sekalian pulsanya, kagak. Ngapain coba pulsa di alam kubur? Telepon orang dalam. Lagi ini buat yang belum nikah, saya doain cepet nikah gitu ya. Semangat banget. Ke Sarinah mas. Legal di situ mah, asal di KFC doang tuh legal. Jangan keluar aja. Itu dari situ legal. Karena apa ya, menurut saya tuh, saya mutusin buat nikah juga karena saya udah bosen gitu yang namanya pacaran. Gini-gini dulu waktu zaman sekolah saya playboy. Dulu saya kalau pacaran tuh nggak pernah bisa lama gitu, bosen dikit ganti. Bosen ganti. Saya yang diganti, Pak. Ya begini ya, berharap apa. Tapi nggak apa-apa, toh saya juga orangnya nggak pernah puas kalau pacaran gitu. Bawaannya tuh suka pengen nambah-nambah terus. Dulu setiap punya pacar 1 pengen punya 2. Udah punya 2 pengen punya 5 gitu. Udah punya 5 pengen buka rental gitu-gitu. Gak pernah puas ya. Tapi itu dulu, sekarang saya udah mulai serius. Pasangan saya cuma ada satu grup WhatsApp. Bosen kick aja udah. Tapi ya gak selamanya gitu. Pacaran tuh kan ada yang bilang jadi jomblo tuh zaman sekarang berat gitu karena diledekin mulu sama yang pacaran. Padahal setahu saya yang pacaran juga belum tentu hidupnya bahagia. Apalagi yang pacarnya hobi ngatur-ngatur. Ngatur pola makan, ngatur pola tidur, ngatur lalu lintas, ribet. Belum lagi kalau pacarnya jarak jauh, nyiksa. Kayak dulu saya pacaran jarak jauh, saya di Bogor, pacar saya di Bekasi. Kurang jauh apa coba? Cinta kami terhalang 5 polsek. Polsek Bogor, Cibinong, Depok, Cimanggis, Kalimalang. Jadi selama pacaran duit saya bukan cuma habis di ongkos, habis ditilang. Ditilang mulu sampai terakhir polisi aja ada yang bosan ketemu saya. Pas mau nilang, kamu lagi. Gak mau bikin member aja. Emang selfie. Tapi ya pacaran Bogor Bekasi tuh berat banget gitu. Awal-awal saya pacarannya saya sering sakit-sakitan. Bukan cuma karena capek, tapi karena badan saya gak siap nerima perubahan suhu. Ya tahu sendiri kan Bogor suhunya gimana gitu, masih adem, sejuk. Masuk Depok mulai terik, masuk Jakarta mulai panas, masuk Bekasi saya mulai ngeluh. Kata saya ya Allah, apakah ini yang kau sebut padang mahsyar? Aku belum siap dihisab ya Allah.
panas gitu. Nih buat yang nggak tahu bedanya Bogor sama Bekasi, saya kalau di Bogor lagi naik motor, lepas kaca helm ada angin masuk tuh enak seger gitu. Di Bekasi lepas kaca helm yang masuk bukan cuman angin, debu, pasir, kadang serpihan beton. Buset. Cobain dah kali Malang agak pakai helm, ambiar muka lu. Jadi seganteng-gantengnya saya dari rumah dan gitu sampai Bekasi tuh udah nggak jelas. Cuman ngeselnya dulu pacar saya tuh nggak pengertian. Setiap kali saya datang ke sana dia selalu ngeluh gitu. Sayang, kamu kalau kesini nggak pernah mandi ya? Kucel amat. Bukan aku yang nggak mandi, kota kamu yang nggak friendly. Sini ada orang Bekasi? Jangan pulang cepet-cepet. Tapi ya saking nggak enaknya pacaran Bogor Bekasi dulu, saya sampai berharap pintu ajaib Doraemon tuh beneran ada gitu. Kan enak kalau lagi capek-capek, kalau lagi kangen-kangennya gitu, nggak perlu repot-repot nyamperin, tinggal buka pintu masuk rumahnya, ya. Buka pintu masuk kamarnya, buka pintu tutup lagi, ya udah di kamar, ngapain dibuka, kunci lah. Nah kalau kagak dikunci bapaknya masuk nanti, kamu lagi, nggak mau bikin member aja, gak enak. Cuman ya pacar saya dari dulu sampai sekarang hobi banget belanja. Dia biasanya belanja alat make up. Ini juga salah satu hal yang menurut saya bikin kita tuh sia-sia kalau pacaran terlalu lama gitu. Dulu waktu zaman pacaran saya paling males kalau disuruh nungguin pacar saya dandan. Karena dia kalau dandan tuh lama banget, semuka-muka dimodif. Alis diitem-itemin, bibir dimerah-merahin, kadang gigi ditajam-tajemin. Niatnya pengen kayak artis Korea. Jadinya kayak vampir Cina. Dulu saya pernah sampai batal nonton cuman gara-gara nungguin pacar saya dandan. Jadi pernah hari Minggu saya telepon dia, sayang, kayaknya ada apa dengan cinta leh uga nih. Terus kata dia, oh mau nonton, ya udah jemput aja. Akhirnya saya bawa motor jemput dia tuh ke Bekasi. Saya lewati 5 polsek yang tadi, nggak ditilang kan udah member. Begitu saya nyampe depan rumahnya saya telepon, sayang aku udah depan pagar rumah kamu nih. Terus tahu dia bilang apa? Ya udah kamu tunggu aja, aku dandan dulu sebentar. Aku dandan dulu sebentar. Ya udah saya tungguin. Sebentar. Saya tungguin tuh depan pagar 5 menit, 10 menit gak keluar-keluar, 20 menit gak keluar-keluar, setengah jam gak keluar-keluar. Terus saya mulai bete, saya main-mainin aja pagernya. Saya tendang-tendangin, gak keluar juga. Saya goyang-goyangin, masih gak keluar juga. Akhirnya saya cabut, saya lempar. Terus saya tungguin lagi, 40 menit gak keluar-keluar, 50 menit gak keluar-keluar. Saya mulai bete lagi. Yang saya lempar saya ambil lagi. Saya pasang di tempat semula. Belum keluar juga, saya cat ulang. Bagus rumahnya sekarang. Tapi karena saya sayang, saya nggak pulang gitu. Saya tetap nungguin dia sejam nggak keluar-keluar, sejam setengah nggak keluar-keluar. Sampai kesabaran saya mulai habis, akhirnya saya putusin buat pergi. Saya nyari papan, saya tempel di pagar. Rumah ini kosong. Nggak ada, mudik, semua mudik. Cuman itu belum seberapa, yang paling kesel adalah setelah saya nunggu dia lama berjam-jam. Dia beres dandan keluar rumah tanpa dosa nanya gini sama saya, sayang kita jadi nonton gak sih? Basi, filmnya udah gue download nih, makasih wifi-nya, cabut saya. Gak enak gitu. Cuma akhirnya sekarang saya nikah gitu. Alasan kedua saya nikah karena sekarang saya mulai gak tahu lagi mau dikemanain uang-uang saya, yang mana memang tidak ada. Makanya butuh partner ya. Saya ini sibuk loh, luar biasa. Gini-gini saya bisa dibilang artis. Meskipun gak terkenal Pak. Tapi kan jadi artis itu syaratnya emang bukan terkenal. Yang penting punya karya dan karyanya diakuin sama orang lain. Itu artis, ya gak? Artis gak harus terkenal. Begitupun orang terkenal gak selalu artis. Karena gak semua orang terkenal punya karya. Contohnya dulu ada yang terkenal tuh, Pak Eko. Karyanya apa? Gak ada. Satu-satunya hal positif yang dimiliki Pak Eko, dia kalau kerja nggak pernah alfa, masuk Pak Eko, udah gitu kayak. Karyanya nggak ada.
Tapi dulu saya mikir kalau jadi artis tuh enak gitu ya, punya uang, punya kerjaan, jauh dari permasalahan hidup. Ternyata setelah saya alami sendiri tuh ada nggak enaknya juga. Paling nggak enak tuh jadi artis kalau ketemu teman lama yang kenal kita sebelum kita jadi artis. Kadang pasti dibecandain. Kayak sering saya kalau lagi di rumah sore-sore lagi jalan mau ke warung, ketemu temen pulang kerja. Kadang suka dicengin tuh, cie artis, stand up dong. Awal-awal saya biasa aja tapi lama-lama kesel karena kalau digituin kan saya nggak boleh bales ya. Kalau boleh mah pengen gitu lagi sore-sore jalan ketemu temen pulang kerja. Cie artis, stand up dong. Terus saya bales, cie buruh. Demo dong. Spanduk nih. Bensin sana bakar diri. Pengen saya. Mungkin gak boleh gitu. Kalau lagi jalan-jalan ke mall juga ada yang kenal, kadang suka rese juga gitu, teriak-teriak Ridwan. Mentang-mentang udah jadi artis, lupa lu sama gua. Gua gak jadi artis juga males inget lu. Siapa sih, saudara bukan, punya utang kagak gitu. Terus kadang orang digituin suka julid gitu, gak asik lu sekarang, sombong. Gua gak asik, lu so asik. Pasan sebelum ketemu lu hidup gue asik-asik aja tuh. Cuman itu salah satu yang gak enak jadi artis zaman sekarang. Kita tuh gampang banget dicap sombong. Padahal setahu saya zaman dulu, Fir'aun. Tapi tahu kan? Zaman dulu Fir'aun untuk dapet cap sombong tuh susah loh. Dia harus kaya raya dulu. Nyiksa-nyiksa budak dulu, ngaku-ngaku Tuhan dulu, baru dapat cap manusia sombong. Saya cuman gara-gara gak fallback. Dikatain sombong. Cuman gara-gara gak fallback, saya setara sama Fir'aun. Gila kali. Ya lagian bukan yang gak mau gitu, gak ikhlas saya follow-follow orang gak jelas tuh. Karena banyak yang aneh-aneh juga gitu. Dulu ada pernah satu orang saya ingat banget bocah SMP. Minta fallback, saya lihat dia gak follow saya, anjing. Dikiranya saya bego kali ya. Dikiranya saya bisa ditipu gitu. Ya udah saya unfollow lagi gitu. Ya tapi kan gak lama begonya. Ada jarak 2 detik lah itu. Cewek-cewek juga sering tuh minta fallback, tapi pas saya lihat akunnya digembok, aneh banget. Maksudnya minta fallback kan setara dengan ngajak berteman, ya kan? Nah kalau akun lu digembok, pertemanan macam apa yang mau dimulai dari sebuah ketertutupan? Ini kan sama aja kayak gue lagi nongkrong di kafe gitu, ada cewek ngajak kenalan, tapi pakai helm. Udah gitu full face, ngajak kenalan, ngajak touring nih. Mungkin buat orang lain follow-followan di sosial media tuh bisa asal aja, yang penting temennya banyak. Kalau saya enggak, saya tuh orangnya selektif. Saya perlu tahu orangnya kayak gimana, suka posting apa gitu. Kalau saya suka saya follow, kalau enggak ya udah gitu. Karena saya nggak pengen lihat postingan yang nggak pengen saya lihat di Instagram saya. Dulu awal-awal bikin Instagram, semua yang minta fallback saya fallback gitu. Kayak cewek cantik dikit saya fallback, seksi dikit saya fallback, gitu. Open BO saya fallback gitu. Semua saya fallback gitu. Tapi dari semua yang saya fallback tiba-tiba ada satu orang yang hobinya tiap hari ngupload ayat-ayat kitab suci. Saya kan ngeliatnya jadi risih ya. Sebenarnya ini tidak sejalan dengan visi misi saya bersosial media gitu. Orang niatnya mau nyari cewek malah dapat wahyu, kesel gitu. Apaan sih itu? Dan dari situ ya udah yang gak jelas saya unfollow gitu, kayak cewek cantik doang tapi nggak kenal saya unfollow, seksi doang tapi nggak cantik saya unfollow gitu. Open BO saya keep. Jadwal luar kota masih banyak. Seenggaknya kalau nyasar di kota orang saya tahu tidur di mana, udah gitu ya. Sini pada follow Open BO. Saya jujur aja seneng follow akun-akun kayak gitu ya. Tapi bukan buat macem-macem sih, lebih ke survei lah. Ini saya ngomongin secara ilmu pengetahuan ya. Saya ini anak komunikasi gitu. Tapi setiap melihat cewek-cewek open BO ini menurut saya konsep pemasaran mereka tuh gak ada di buku.
nggak textbook gitu. Coba kalian sekali-kali ini cowok-cowok kalau lihat akun-akun cewek open BO, perhatiin deh. Jangan di booking dulu, perhatiin dulu gitu. Mereka tuh kalau pasang foto kan biasanya seragam ya, misalnya sama konsepnya gitu, muka di blur, dada diumbar. Ya. Itu pertama kali saya lihat bingung ini yang aurat yang mana sih? Terbalik apa ngeditnya ya? Mukanya di blur, dadanya diumbar gitu. Dulu saya mikir kenapa gitu. Sekarang saya tahu jawabannya. Karena kalau mukanya dijelasin takutnya mengundang hawa nafsu. Nafsu amarah, udah jelek bugil bangke. Mending pakai helm touring. Tapi berkat stand up comedy nih yang paling saya seneng, saya dapat kesempatan buat ngejajal dunia-dunia hiburan yang lain gitu. Kemarin saya sempat main film sama Raditya Dika, ada yang nonton Single 2? Terima kasih. Saya juga kalau nggak main nggak nonton sih. Karena secara kualitas memang biasa aja. Tapi yang saya seneng dari film itu, filmnya tayang pas banget sama momen lebaran. Jadi begitu kumpul keluarga, silaturahmi, saya tuh jadi punya bahan obrolan gitu. Karena biasanya tiap lebaran tuh saya nggak pernah ada obrolan, saya sendirian aja mojok, nggak ditanya, nggak apa, dianggap keluarga aja kagak gitu. Tapi gara-gara film saya tayang pas lebaran, lagi kumpul keluarga tuh banyak yang nanya sama saya. Saya lagi sendirian di teras, tiba-tiba ada om saya nyamperin. Ridwan, kemarin om udah nonton film kamu. Bagus aktingnya. Kayak nggak akting. Om muji apa ngehina nih? Saya pukul lebaran lagi nih gitu. Tapi om-om kan emang suka bercanda gitu kayak Ridwan, kapan nih main film lagi? Ajak-ajak om dong. Gak apa-apa gak dibayar, yang penting anak om bisa nonton. Saya dapat respon kayak gitu dari keluarga, seneng. Karena saya ngerasa karya yang saya bikin itu penting buat keluarga saya, makanya jadi pembahasan gitu. Karena saya yakin gak semua pemain film dapat kesempatan yang sama, ditanya sama saudaranya pas lebaran. Gak semua pemain film. Miyabi, pemain film. Meskipun banyaknya film pendek. Tapi kan gak mungkin Miyabi ditanya-tanya pas lebaran. Miyabi lagi sendirian di teras. Tiba-tiba disamperin om-om. Om-om Jepang lebaran teng sake. Miyabi, kemarin om abis nonton film kamu. Bagus aktingnya. Kayak gak akting. Kapan nih main film lagi? Ajak-ajak om dong. Gak apa-apa gak dibayar. Yang penting anak om bisa nonton. Miyabi nanya, om gak punya anak kan? Ntar pas bikin film. Gak mungkin gitu. Dan saya juga senang berkat film itu. Sekarang saya punya banyak tawaran, main film, main sinetron. Kalau tawaran film masih saya pikir-pikir. Tapi kalau sinetron udah pasti saya tolak. Saya udah gak mau lagi main sinetron. Bukan karena saya gak bisa ngimbangin aktingnya. Tapi saya gak bisa ngimbangin gaya hidup artisnya. Artis sinetron tuh rata-rata hedon gitu. Setiap kumpul tuh yang diobrolin pasti hal-hal yang berbau kemewahan. Lagi ngumpul yang diomongin tuh liburan ke luar negeri. Makannya di restoran bintang 5. Minumnya bintang 7. Jadi artisnya emang gampang pusing. Gak tahu sih. Udah gitu kalau beli barang juga mahal-mahal. Kenapa saya tahu mahal? Karena saya gak tahu mereknya. Makin gak tahu makin mahal kayaknya itu. Mending kalau cuma beli kadang dipamerin. Kayak pernah ada artis baru pulang dari Amerika di lokasi syuting, pulang-pulang bawa dompet. Dompet kecil segini nih, buat naruh kartu-kartu doang. Tapi harganya 22 juta. Terus dia tawarin ke sana, "Wan, beli dong. Pala lu gue beli." Dompet 22 juta ini kan menyalahi fungsi dompet. Setahu saya fungsi dompet itu buat nyimpen duit. Kenapa jadi ngabisin duit? Di situ saya mikir, kayaknya ini bukan dunia gua deh. Gua nggak sekaya ini anjir. Dan dari situ gua langsung gak mau nongkrong sama mereka. Gua balik ke tongkrongan saya di rumah gitu. Karena di tongkrongan saya di rumah tuh nggak ada yang suka pamer-pamer. Lagian apa yang mau dipamerin? Beli rokok aja masih patungan. Nih saya setiap kali ngeliat teman-teman saya patungan beli rokok, saya suka mikir loh. Kayaknya ini juga bukan dunia gua deh. Gua gak semiskin ini anjir. Masa beli rokok aja patungan, gimana beli dompet coba? Udah habis ya?
Oh ya udah, terima kasih semuanya atas ketawanya. Sampai ketemu di lain kesempatan.